mulai ya, Bunda ngaca dulu ya. Minder, Bu. Udah, selesai. Yuk. Udah, boleh openingnya sekarang? Boleh dong, silakan. Hai Inselicious. Woi, ada Viko di sini. Kaget apa? Biar kayak ekspresif gitu loh. Kan lu udah ada di sini gitu. Gimik. Iya, ini Viko Kakola ya, atau nama aslinya adalah Viko Alamsyah dan dia adalah seorang. Kok alam ya? yang penting dia komplain, ada suara. Iya, ini dia. Baru Emang ini Viko siapa? talkshow nggak riset. Oke. Iya emang bener Iya, iya. riset. Iya, benar-benar. Kita boleh datengin aja di sini kan Iya, kita ngobrol. bener. gitu. Yang penting lo tadi bersuara. Viko Gua tau nama Fahriza, asli Viko lo, Viko Fahriza. Afrizal. Viko siapa sih? Fahriza. Pak, oh, Ada namanya di sini. iya. Viko Fahriza. Kalau Viko Valderico siapa? Nggak tahu. Oh, lah temen gue di. Iya. Tiba-tiba Oke. built in. Nah, jadi thank you banget buat. Apa salah bintang tamu ya? Iya. Soal briefingan kayak dia. Iya makanya. By the way thank you bro udah datang, tapi biasa di sini ada rutinitas atau apa namanya ritual. Iya. Kalau lo mau lanjut ngobrol di sini harus bisa slogan kita dulu. Wih. Taunya dia nggak mau. Walk out abis ini. Kalau kita bilang Incel Talks, nanti disautinnya julid lanjut. Nah, gitu ya. Oke iya. ya. Oke, yuk lihat kameranya ke Kalau depan gua ya. nggak jawab gitu berarti kelar. Kelar. Oke, Iya. biar cepet. Tapi udah transfer belum? Iya benar. Belum Iya. kan? Kita bisa tahan itu kan? Tintus di beyong, Pak. Yuk, kita coba ya. Incel Talk. Julid lanjut. Kesana Yes, dong liatin yes. jangan Oh, kita. gitu. Nah. Bentar, boleh nggak lebih semangat dikit, jangan kayak beler gitu. Yuk, Oke, sip, siap. Yuk. Oke, yuk. Yuk, 3, 2, 1. Incel Talk. Julid lanjut. Oke. Tuh. Seger ya. Seger. Beda nih, beda. Matanya isi nggak kosong. Iya. Oke, kita bisa Mata ngobrol isi sekarang di nggak sini. kosong. Kita mau ngobrol apa sih? Kita mau ngobrol apa? Ini kan Viko udah sekarang aktivitasnya udah normal lagi ya. Udah normal belum sih? Udah lumayan. Udah lumayan, udah Oke. ke talk show. Iya. Thank you loh udah mampir ke sini loh. Ih, sama-sama lo udah diundang. Iya loh. Sebelumnya udah berapa talk show yang ngundang Viko? 10 ada? Ya mungkin sekitar Wah, luar biasa ya. Berarti bisa nggak nanti dibikin jawabannya nggak template? Usahain. Bisa ya? Insya Allah. Itu mungkin talk show sekaligus penyuluhan mungkin bukan enggak ya? Enggak ya? Enggak, ya. Enggak belum. Oh, belum. oke. Luar biasa. Jadi kemarin ini ceritanya Viko itu sempat ada bottleneck lah, ada hambatan ya di hidupnya karena dia melakukan sesuatu. Iya. Jadi dia bikin konten bugil di Monas. Enggak, bukan saya. Bukan. Salah lagi. Salah bintang tamu lagi nih kayaknya nih. Dia apa sih dia? Gua nggak. Jadi tapi kalau Viko kita ajakin ngobrol yang kayak kemarin-kemarin tuh ada keberatan nggak? Enggak. Enggak ya. Oke, jadi it's okay ngebahas kan udah lewat juga. Iya, benar. Gitu. Oke. Udah lewat kan? Udah lewat. Udah lewat. Berarti tapi nggak apa-apa karena kita menghargai lo, kita akan tetap nanyanya aman aja gitu kan buat Inselicious juga nontonnya nyaman. Lo kenapa sih kemarin make? Nyaman lu segitu. Iya, itu kan insight, aspirasi. Iya. 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 Nyoba, masa iseng-iseng kah? Atau Enggak, sebenarnya saya tuh make itu udah lama dulu. Mungkin sekitar tahun 2015 sampai 2017-an. itu udah jadi komika belum? Udah. Oh udah, oke. Udah, dan bahkan saya tuh udah pernah ngaku di publik bahwa saya pernah make. Terus saya berhenti. Terus saya berhenti. Setelah saya berhenti lama, Gabut. enggak, tiba-tiba kemarin ada yang ngejebak. Oh, dijebak. Ada yang ngejebak, jadi ngejebak, ngajak bikin film. Terus saya disuruh nulis skrip, cari sutradara segala macem. Terus kayak udah oke, ngomongin angka udah oke. Terus kayak kita salaman, kita deal. Terus dia bilang, ayolah kita rayakan lah, gitu. Dipancing. Kita rayakan lah. Terus kayak dikasih gitu barangnya ke gue, kata gue, ya namanya project udah deal kan, nggak apa-apa kali ya, gitu. Saya pakai di situ, terus dibawain pulang sama dia pas sampai rumah. Dibungkusin. Oh, di dunia gitu-gitu ada juga, Ma. Lo mau bawa pulang nggak? Gitu-gitu ya. Take away atau Take away. dine-in gitu. Terus? Saya dua-duanya. Oh iya. Lumayan nih buat di rumah dikit aja gitu ya. Terus? Terus pas sampai rumah langsung digerebek. Oh langsung di
pada saat abis make, saat itu juga pulang langsung digerebek? Digerebek? Iya, ada jeda berapa jam terus langsung Oh, digerebek. jam? Bukan berapa hari nih ya? Enggak, jam. Oh, wow. Nah yang temen yang ngasih itu juga Digerebek nggak? keciduk juga nggak? Enggak. Wah. Berarti dia Gitu? cupe apa? Cepu. Cepu. Oh gitu? Jadi dia tuh emang mancing, dia bukan pemakai berarti ya? Dia maki bareng saya. Lah, Waduh. oh tukar kepala nggak sih kayak misalkan? Iya. Mungkin ya. Iya, gua Lo nggak laporin dia? Apa? Lo nggak laporin dia? Ya udah saya serahin pas di BAP segala macam kan saya jawab jujur aja udah. Sisanya pengembangannya terserah dari pihak kepolisian. Polisian. Wah, Kalau tuh. boleh tahu pengembangannya so far gimana? Nggak update lagi sih karena maksudnya setelah ditangkap dan di BAP kan saya udah nggak dikasih akses buat komunikasi, udah nggak dikasih akses buat HP segala macam, jadi nggak tahu juga ke. Nah sekarang pas udah keluar kan Iya. pasti. Orang ini sekarang di mana? Di luar, maksudnya bebas juga atau lagi rehab juga atau gimana? Saya tuh baru kenal sama orang ini, jadi nggak terlalu update terus kayak Instagram, WhatsApp semuanya habis itu diblok. Ih, waduh. Zahara ya, Mbak. Iya, makanya aku juga berteman sama Mang Osa juga hati-hati juga, karena kita nggak tahu ya orang itu di belakangnya ada apa. Oke. Gitu. Nah ini karena kita acara sekali tayang biasa yang nonton 15 juta penonton, pasti diantaranya salah satunya ada dia nih. Nah. Coba lo mau ngomong apa ke dia? Oh sini. Oh sini kamera. Bang, semoga hidup lu tenang. Setelah apa yang udah lu lakuin, gua nggak dendam tapi Tuhan tidak tidur. Wah. Ternyata ini efek kalau kita mengkonsumsi gitu jadi bijak gitu. Enggak, bukan. Aduh mau komen takut deh. Bo. Kalau Iya. kayak gitu lu jatuhnya malah mempromosikan. Jangan begitu, Pak. Iya. Bukan maksudnya setelah lo mengkonsumsikan dan lo tobat untuk stop, Iya. akhirnya bijak. Iya, Tadi belum benar. selesai. Oh iya. Iya. Wah takut banget, ini kita baru berapa episode tahu Mang. Takut Iya. nanti tingkat abis itu. Nah, Berarti si orang itu baru kenal, terus akhirnya Ngajak bikin project, proyeknya pun nggak jadi ya berarti ya? nggak jadi. Wah, Nggak kambing jadi. banget tuh, udah proyek nggak jadi. Iya. Masuk ke rehab juga, tapi rehabnya kemarin berapa bulan? 6 bulan. 6 6 bulan itu gini deh, kalau rehab itu kan setahu aku emang nggak boleh keluar masuk ya. Iya. Tapi kan waktu itu sempat ada penyanyi tuh, dia ngomong sendiri selama rehab dia bisa manggung beberapa kali. Masa bener- iya? Ada. Oh, kalau waktu zaman saya sih nggak ada ya. Mak, siapa? Enggak, nanti lo sebutin lagi. Enggak. Tapi dia ngomong di Iya, podcast-podcast. siapa, Wak? Buru. Ntar kalau misalkan dia sebut, tolong di-cut ya. Iya. Ih, wow. Dia ngomong, Wow. dia ngomong. Ada kayak di podcast. Oke lanjut yuk. Sampai mana tadi? Gila, itu orang selalu dimiripin sama gue, Cong. Wah, oke. Iya, Gini mukanya ya, mirip gue kan. Kita Dalam bahas- angle tertentu mirip gue Iya, kan. ada miripnya, ada miripnya. Iya, benar. Iya, benar. Iya, wow. Tapi itu bener-bener gak ada akses keluar sama sekali. Nggak, waktu saya nggak. Handphone pun gak bisa. Handphone nggak bisa, semua aktivitas sangat dibatasi Nonton sekali. TV? Nonton TV bisa rame-rame, ada ruangan bersamanya gitu. Oh, Di sana ngapain sehari-hari? Biar gak bosen. kolam mancing gitu boleh. Karena padat sih kegiatannya sebenarnya Oh, tuh. padat. Jadi pagi tuh udah bangun jam 6:30, terus kita mandi, beresin kamar, Oke, wamil ya, Wak ya. rapihin baju. Nah itu tuh diperiksa kalau nggak rapi atau bajunya nggak dikancing. Nanti tuh ada hukumannya, suruh nulis di kertas gitu. Oh, kalau nggak rapi ya, bukan Oh. karena kurang fashionnya gitu. Bukan. Fashionnya nggak update nih, kamu hukum gitu. Suruh nulis di kertas, saya akan lebih disiplin lagi gitu, 10 lembar. Itu kan warning pertama. Kalau abis itu besoknya masih kayak gitu lagi, Kalau Bandel gitu. kedisiplinannya itu yang dilanggar, kayaknya hukumannya muter-muter antara nulis itu atau ngadep tembok 1 jam itu doang. Tapi kebetulan saya Bocil nggak sih? nggak pernah kena hukuman. Karena? Bukan karena Rapi. saya disiplin, karena yang meriksa tuh coki. ya udah lo atur aja hidup lo sendiri. Gimana caranya lah biar sama-sama enak kalau udah ya. Coki ketua kelas di sana, jadi saya Oh aman. dia ketua gengnya di sana, ketua Ketua kelasnya. Nah kelas. kalau Viko sebagai apa di sana? Saya nggak ada, saya berpangku tangan di sana. Kayak bendahara. Jadi lo di sana nggak terlalu penting-penting amat gitu. Enggak, iya. Makanya cepet keluarnya bu. Iya, Iya. udah. Tapi tau gak yang gue dari tadi sebenarnya di hati gue tuh ketawa mulu, coy. Kenapa? Jadi
gue tuh kaget kalau Bang Viko tuh dulu orang yang termasuk konsumsi. Karena dari cara dia ngomong aja tuh gue ketawa gitu. Iya, saya dulu pakai. Gitu kan, kayak anak kecil lagi pengakuan dosa karena nyolong permen. Iya benar. Iya kan, nggak cocok gitu kan. Iya. Yang cocok gimana sih biasanya kalau Yang ngomongnya? cocok kan, anjing gue dulu tuh ya, gue pakai gue. Oh, ada beler-belernya ya. Oh, Iya, enggak maksudnya apa ya, bad boy-nya kalau dia kan kayak aku tuh iya waktu itu kerja sama orangnya jebak aku kayak vibes gitu. Gua tuh dari tadi kayak oh gitu loh. emang sepolos itu. Iya. Enggak lah, ini kan cara saya mencuri simpati aja. Oh iya, dan gue korban dan gue kebawa sama dia. Sini sayang, jangan ditembak ya, kamu nggak dihukum. Bentar. Sini. Aurora. Oke, kita ngobrolin yang udah lewat juga ya. Viko kan kemarin tuh sempat mencoba yang satu kali itu jenis narkobanya, boleh tahu nggak? Itu tuh tembakau sintetis gitu. Apaan tuh? Sinte. Oh iya, disebutnya Oh, sinte gitu. sinte. Tembakau sintetis. Oh. Yang satu kali itu ya, sekali nyoba itu. Nah, yang sebelumnya yang pernah terus udah berhenti itu sama juga? Sama, ya. Sama. Oh, tapi lu belum yang lain itu enggak ya? Enggak, Enggak apa belum? belum. Enggak. jangan dong, coy, jangan. Enggak gitu kan. Iya, enggak. Enggak ya, firm ya, enggak. Oke, tapi jujur bro, ini jujur ya, ini kan cuman experience aja. Memangnya enak tapi ya? Efeknya tuh enak. Jadi buat orang kayak gua yang kerjaannya tuh maksudnya per project gitu ya, itu kan capek kan mikirin abis ini apa, Ya, next konsep, project apa, next project apa. melintir otak. Jadi kan overthinking gitu. Nah begitu ngisep itu, gue tuh bisa berhenti mikir. Oh, justru biar stop mikirnya. Oh, makanya dia down tempo. Down tempo ya. Oke. Tapi ini buat Insalisius ini cukup tahu aja ya. Cukup tahu aja, Nggak usah jangan penasaran. dikonsumsi ya. Benar. nggak Coba usah. pun jangan. Kepengen pun jangan. Kepengen niat pun jangan. Iya jangan lah. Lu mau lu pada kayak dia? Malu nanti lu suruh pakai baju oranye. Udah mana gua baju oranye yang nggak muat bang. Emang lu tapi Jadi gua pakai baju oranye itu nggak dikancing bang, jadi kayak jadinya crop top ya? kayak otter gitu. Jatuhnya gimana crop top? Iya kayak pakai baju otter jadinya. Karena biasanya mungkin gini kalau narkoba kan memang orang-orangnya kan berjangkis gitu, yang wah gimana, dia nggak siap gitu ya, Iya, dikatakan anggota barunya bener. Viko gitu, nggak siap dengan kostumnya itu. Pas yang sempat viral juga pas lagi penangkapan atau pas abis preskon kalau nggak salah tuh kan. Abang datang ke sana, Iya. terus dianya emosional banget tuh, Pak, nih adik saya Pak, gitu itu masih kebayang-bayang banget sampai sekarang sih. Itu waktu di sana tuh apa sih, Viko nggak bisa ketemu abang atau gimana kok sampai dia emosional banget pas ketemu sama Viko? Jadi pas tahu ceritanya di luar, abang saya tuh dapet kabar bahwa saya ditangkap tuh kayak sore gitulah, sore malam gitu. Ketangkapnya aslinya? Iya sore malam. Oh, sore gitu. malam. Tapi orang rumah nggak ada yang tahu kecuali sepupu saya. Dia dapat kabar sore malam gitu, terus nyari-nyari saya di Polres mana nggak ketemu. Baru tahu saya ada di Polda tuh dari portal berita gitu. Lah, oh adik gua ada di Polda gitu. Jadi dia kecarian semalam, khawatir pagi-pagi baru tahu dari portal berita gitu. Jadi wartawan lebih care daripada abang saya. Oh, Lebih cepet tahu ya mereka ya, bener-bener. ini toh twistnya di sini. Pak. Iya. Terus pas ada kesempatan dia datang lihat saya, terus kelar press release langsung heboh tuh dia. Saya juga kaget ngeliat dia heboh kayak gitu karena kan maksudnya dramatis banget. Dia bilang, Pak itu adik saya Pak, saya mau peluk dia untuk terakhir kalinya Pak gitu. Wow. Emang gue mau kemana gitu. Wow. Lo kayak mau dikremasi ya, Pak. ya? Terus ya udah di situ ketemu, terus saya lihat dia terharu, jadi saya nangis, dia nangis gitu. Wah, jadilah tuh ya telenovela. Pas keluarnya ada adegan itu juga nggak? Enggak, pas keluar karena waktu di rehab tuh udah beberapa kali ketemu karena kan keluarga tuh boleh jenguk 2 minggu sekali. Di momen-momen itu abang saya ketemu sama saya, jadi pas jemput pulang tuh udah nggak dramatis lagi. Oh, I see.
sih. Oke, nah kan lo waktu ditangkap itu, nih jujur, waktu itu lo sebenarnya lo punya pengalaman ditangkap nggak sebelumnya? Pernah ditangkap. Berarti lo udah nggak kaget tuh ya, udah Tangkap nggak karena spesial gitu. SD, waktu SD ditangkap. Oh, wah. ampun. Mau Main nanya, petasan. kriminal apa yang Kriminal dilakukan ya pada dari saat SD ya? SD? Main petasan. Ditangkap sama siapa? Sama polisi. Sama polisi main petasan ditangkap. Ditangkap pas SD. Kok polisi lumayan kurang grande ya pekerjaannya? Enggak pasti. Ngurusin masyarakat kan? Iya. Semuanya Biasanya kan yang nangkap diurusin. hansip. Mungkin ada masyarakat lapor, ini perbuatan meresahkan anak-anak kecil. Akhirnya. Terus saya main sama teman-teman saya, begitu ada mobil polisi, kabur masing-masing. Saya nggak bisa kabur, saya ditangkap. Karena waktu itu kenapa nggak bisa kabur kalau boleh tahu? Kegemukan, badannya kegemukan. Kegemukan. Ya, jadi lari lo udah maksimal, tapi ya, cuman mungkin masih di situ-situ aja. Bahkan saya pakai energi saving aja udahlah gitu. Daripada ntar ketangkepnya sekarang aja lah ya. Iya, saya lari juga Saving kayaknya mode, ya. ketangkep. Kayaknya nggak akan jauh kaburnya, Sini, udahlah. Dia tuh visioner, Bo. Jadi dia bakal ketangkep juga ya udah gitu. Gua buang tenaga ketangkap, Iya. ya mendingan gua nggak usah ya. Efisien aja kan. Efisien. Aja. Terus dibawa tuh keliling kampung pakai mobil polisi buat nakut-nakutin orang yang main petasan lain. Oke. Kamu jangan main petasan, nanti saya tangkep kayak dia gitu. Oh, Terus dilepasinnya Dilepasin dianterin ke rumah. langsung sehari saja itu gitu. juga. Dianterin ke rumah, terus orang tua marah tuh. Kamu ditangkap karena hal sepele gitu. Harusnya yang lebih serius lagi. Mestinya iya dong ya. Saya jadi termotivasi, saya akan ditangkap Saya harus dengan punya. alasan yang tidak sepele. Iya. Akhirnya kejadian tuh pas Kejadian, SMP. bener. Karena dia SMP. visioner. Pas SMP. Oh, SMP dulu. Oke. Kenapa SMP saya ketangkap lagi. Karena tauran. Wah, kerenan lah. naik Oke lah. naik ya. Gak sepele kan nih. Iya. Tetap dimarahi. Tauran ketangkep juga karena pas nyerang balik nggak ini energi saving lagi. Iya. Itu warga dulu. Oh, harga dulu. Diberhentiin warga, ya udah langsung saya duduk aja. Iya Pak, saya salah, sambil saya gulung gitu. Mungkin Apanya? lari capek. Gearnya. Oh, kiri digulung. Gearnya digulung, terus dipegang, terus lo duduk. Iya Pak, tangkap aja. Apa saya capek gitu ya. Iya. Oke, itu yang kedua tuh, ditangkap juga. Ditangkap dimarahin lagi. Padahal udah nggak sepele, tapi dimarahin lagi katanya gara-gara saya ngerugiin orang. Oh. Karena kan ada yang kena pukul. Oke, ada korban jiwa nggak waktu itu? Jiwa nggak ada. Oh, tapi korban emosional aja yang paling ya. Terus Dari dari situ agak lama tuh ketangkepnya lagi. Karena saya bingung nyari alasan ketangkep yang nggak Yang lebih sepele. grande ya. Yang nggak sepele dan nggak ngerugiin orang lain. Di situ baru saya, oh narkoba. Nggak sepele, nggak ngerugiin orang lain. Ini inspiratif ya. Luar biasa. Jangan dong. Enggak, maksudnya apa yang dia lakukan itu sebenarnya visioner walaupun caranya salah. Ini Iya. aku tuh lagi mikir gimana caranya untuk membungkus ini Wah, jadi hal yang jadi konten yang tetap positif. gak ada gitu. Iya. Makanya. Untung ada gue kan dia bilang, Iya. yang penting dia visioner. Iya, ya kan? iya. Oke, nah terus waktu itu ketangkep lagi ke yang ketiga berarti jatuhnya. Ini berarti lo udah kayak, ya udahlah udah ngerti juga, udah pernah gitu kan. Lo ada paniknya nggak, Bro? Panik, tetap panik. Panik tetap. panik, tetap khawatir nih gimana nanti orang-orang keluarga saya di rumah gimana gitu. Tapi kan. yang bantu banyak. Ya terutama abang saya itu sih. Iya. Abang yang dramatis tadi ya, luar biasa. Oke, nah kalau ditangkap gitu bro, kalau kita kan tukang nonton film aja nih, taunya orang kok ditangkap dipukulin, wah. Iya benar, sampai ngaku lah. Ada yang Iya. Oh, bener gak sih? Bener gak sih? Kalau bener lu mau? Mau? Gila lo, amit. Ya Allah, amit. Coy, amit. Jangan, Jauh, tapi bener gak sih? Itu di sana tuh bener di kan? pelonco gitu-gitu nggak sih? Enggak. Orang baru datang gitu. Kalau saya ditangkap semuanya baik gitu, kayak polisinya baik. Nawarin saya kopi. Cuma begitu saya mau, kopinya nggak dipesenin. Iya. Bapak masih kebayang-bayang lo kopi sama dia lo nanti. Oke. Urusannya panjang. Lo ada pesan apa buat si bapak polisi yang Kopi bareng. Yuk, boleh. Lahan Pak kopi bareng gitu. Ya Pak, saya sehari-hari ngerasa ada yang kurang nih apa ya gitu. Pak, lo masih utang, Pak. Iya. Oh iya, kopinya belum dianterin ya. Oke, nah terus itu proses pas ditangkap lah ya, kutip-kutip sampai ke rehab tuh berapa lama selangnya?
Itu tuh sempet di Polda 6 hari. Oh di Polda 6 hari. Polda 6 hari itu di sel. Oh di sel. Di sel Itu penampungan. asli kan, nggak gimmick ya? Asli Iya, ya? asli. Oke, terus lu diapain tuh di gimmick? Nggak diapa-apain juga? Enggak, karena di sel tuh orang pada diem-dieman gitu sebenarnya. Kayak ya nggak tahu, mereka pusing sama masalah mereka pusing gitu. Jadi kayak kata gua, aduh sepi amat ini vibe-nya. Ya lu stand up gitu. dong. Vibe-nya. Oh, ya lu stand up dong. Makanya di situ kayak jiwa performer gua muncul. Gimana itu? Jiwa performer gua muncul, terus gua supaya nggak sepi suasananya, gua ajak temen-temen buat acting. Oh bisa banget. Ayo kita acting mau gak gitu? Acting berkelakuan baik biar ini cepet ya, keluar cepet. Enggak, gimana tuh bang, acting gimana bang gitu. Udah pokoknya nanti kalau ada tahanan baru, lu pijitin gua gitu. Siap bang gitu. Lu kipasin gua, oke bang gitu. Yeah. Terus Malah nurut lagi orang-orangnya terus. ada datang tuh tahanan baru, gua dipijitin, dikipasin kan. Gua bentak langsung tahanannya, narkoba lu ya gitu. Pucet dia. Buset, teman-teman gue yang di sel ketawa-tawa, nahan ketawa gitu, polisinya senyum-senyum, dianya pucet kan. Masuk, nyari pojokan, tiba-tiba nyender mau duduk. Gue bentak lagi, siapa lu suruh duduk gitu kayak. Tegak lagi tiba-tiba dia, gitu. Takut kan, takut. Terus temen yang mijitin gue bilang, bang gue capek bang gitu. Oh ya udah gitu. Nah yang baru datang ini gue tanya, bisa mijit nggak lu? Nangis coy. Nangis. Padahal bapak-bapak loh. Pas dia nangis, Tampangnya begini lagi. dia nangis, temen-temen gue pada ketawa kan. Yang mijitin juga nggak kuat nahan ketawa, gue juga ketawa. Terus gue minta maaf kan, gue bilang, Pak maaf pak, kita semua juga bercanda pak. Kita semua juga baru pak di sini pak. Gila, Beb. Jadi ternyata semudah itu lo untuk jadi alpha di penjara ya. Cuman gini, Bapak, Dek, kalau kita iseng kita acting mau nggak? Iya, gitu ya. Niru nih abis ini. Iya, benar-benar. Tapi kalau bedanya di penjara sama rehabilitasi itu apa? Kalau di rehab sama penjara bukannya sama-sama terkurung, nggak bisa kemana-mana, itu sama nggak sih? Itunya iya sama, cuma kalau kayak fasilitas sih, fasilitasnya beda. Maksudnya kalau di sel kan ya udah tidur di situ, makan di situ gitu. Kalau di rehab kan tidur ada kamarnya, ada kasurnya kayak Kayak gitu. asrama gitu? Asrama gitu. Dikasih bioskop gitu ada? Enggak sih. Nggak sampai segitunya. Ntar minat lagi Mang Osam. Enggak dong, enggak dong. Tapi toilet semua beda lah ya pasti. Iya beda, lebih semua bersih. fasilitas nyaman. Kamar mandi dalam? Enggak, di luar. Oh. Oke, nah terus kemudian kalau rehab gitu gue mau nanya, itu yang bayar lo sendiri apa dibayarin apa gimana? Dibayarin sama keluarga. Mahal nggak sih kayak gitu-gitu? Lumayan 11 jutaan gitu sebulan. Sebulan? Sebulan? Kayak itu tuh udah kayak bayar fasilitas, terus bayar makan, bayar obat, kayak gitu-gitu. Di luar itu, Viko ada pengeluaran sendiri nggak? Selain yang dari 11 juta itu, misalkan mau nitip beliin makan, itu keluar bisa nggak sih? Oh itu bisa jajan kayak gitu tuh nulis, nanti dibeliin sama koperasi. Itu tuh bisa 1 minggu 2 kali gitu. Kena lagi nggak tuh cas? Ada markup 40%. Wow, kalau beli coki-coki goceng ya Pak ya, berarti jadi 90.000. Itu matematika lu gimana sih? Kalau goceng berapa sih? 40%? 7.000. Oh 7.000 ya, Ih, pinter ya dia. 9. Gue pikir dia masih oleh. 9.000 dong, Viko. 9.000 Viko. Enggak, itu tuh 80% kalau 9.000. Ya udah nanti Inselicious komen aja di bawah ya. Itu ambil banyak nggak nih? Kalau ambil banyak kita kasih semuanya. Nah ini kalau misalkan nggak bikin kenapa sih Bang? Abis ini ketawa aja deh. Kenapa? Lancar ya mikir ya. Bukan lancar mikir, kan saya ngalamin langsung. Jadi udah nggak bisa diapa-apain. Enggak, Jadi bukan. ngalamin Berarti dia langsung. emang mikirin itu sepanjang di rehab gitu Iya, kan. iya, iya. Kalau gua pesen mie tek-tek, 15.000 jadi 22.500. Enggak gitu kan. Iya. Kalau dari 11 juta itu kan itu pukul rata semuanya atau tergantung misalkan dia. Tergantung kelas. Oh ada kelasnya. Ada Apa kelas. aja kelasnya? Ada yang kelas 1, 2, 3 sama yang VIP. Kalau Viko waktu itu ngambil kelas? Kelas itu tuh yang kelas apa ya? Yang kelas
1 kayaknya. Kelas 1 11 juta. Oh, biografi. Kalau yang kelas 1 gitu udah termasuk instruktur yoganya ada juga. Enggak segitu. Nggak dapet ya. Kalau nggak bisa bayar, itu nanti digimanain atau dibayarin sama negara? Iya, itu tuh bisa ngajuin BPJS gitu. Ada BPJS. Ada BPJS Bisa. bisa. Oh, bisa diajuin juga. Jadi bisa nanti, tapi di tempat yang sama atau fasilitas yang lain? Di tempat yang sama. Ada berapa orang sih kalau di sana? Waktu angkatan aku tuh ada 20-30-an gitu. Oh, oke. Kenapa mau nanya apa sayang? Enggak, itu gue dengerin dari kreatif kenapa sih ketawa-tawa? Buat hasil yang minat bisa bayar pakai BPJS. Oh. Ya jangan dong. Enggak. Masa mau diarahin bayar BPJS? Enggak apa-apa, Jangan, tapi kita jangan, wakilin jangan, aja jangan. apa kata ini ya, tim kreatif. Jadi buat Inselisius yang mau rehab, bisa bayar BPJS. Kalau bisa jangan rehab sama sekali. Ya tapi kan maksudnya buat temen-temen yang memang sudah terjerumus gitu. Sampai Dan- keluar sendiri. dan Ya, mau berhenti, bener. terus Ingin mau berhenti. diobatin. Ya. Sebelum Belum ketangkep ketangkep. bisa ngajuin untuk Keswak, namanya Keswak Kesehatan Jiwa Iya. di RSKO gitu. Iya, bener. Kalau misalkan ya ada pemakai, terus abis itu dia ngomong nih sama Pak Polisi, misalkan Pak Polisi saya pemakai, itu Jangan ke langsung polisi, ngomong ke gitu. BNN. Oh, ke BNN. Iya. Kalau ke polisi apa tuh yang terjadi? Nanti ditangkap dulu. Oh, kalau ke BNN nggak ditangkap emang? Kalau ke BNN langsung nggak ditangkep, langsung BNN. di Ke rehab? rehab ya. Oh. Oh gitu, urutannya gitu. Jangan ke Jadi polisi. beda ya? Beda ya? Oke. Terus kemudian, nah lu kan sekarang yang lagi up diomongin sama orang-orang, lu bebasnya lebih cepat nih dari yang udah duluan ketangkep. Kenapa itu? Ya itu tuh kan tergantung asesmennya pas di BNN kan. Kita pakai substannya apa, terus golongannya apakah termasuk pemakai berat atau pemakai ringan gitu. Oke. Jadi waktu Coki itu hasil asesmen dari BNN itu rehab 1 tahun. Kalau saya tuh waktu itu asesmennya rehab 6 bulan gitu. Jadi saya lebih cepat. Dan itu bikin dia ngeledekin Coki Pandey Iya, deh. iya, Di itu- materinya dia. Itu emang beneran kejadian yang ledekin Coki? Iya, Apa pas di luar aja nggak berani depan orangnya langsung? enggak kan di dalam memang suka bercanda Oh. terus Iya. jadi nanti kalau saya ngomong kayak gitu di sana kayaknya Coki lihat nih gitu. Oh, Terus nanti iya, kayaknya lihat jadi omongan di dalam gitu. Iya, paling mudahannya nanti Coki begitu bebas, nah gantian. Iya, roasting balik aja, Iya, udah nggak makanya. kelar nanti mereka nih. Bener-bener. Kalau sekarang Viko setelah, kalau kemarin kan kita mikirnya gini, oh kalau komedian itu mereka kreatif karena mereka ada substance-nya, ada narkobanya, mereka jadi kreatif. Padahal itu sebenarnya enggak kan, Viko sendiri selama ini udah aman semuanya, setelah itu baru sekali nyoba, baru. Berarti Iya. itu nggak ada hubungannya kan dengan kreativitas Viko Nggak. untuk bikin materi? Nggak ada sih, maksudnya pun ada ya itu pembenaran aja sih gitu. Dan maksudnya kan emang ada komedian pakai narkoba tapi kan berapa gitu kan, nggak semuanya gitu. Jadi ya tergantung si komediannya aja sih. Tapi kalau substan itu untuk kreatif sih saya bisa menyatakan dengan yakin bahwa enggak lah, nggak ngaruh. Nggak ngaruh, tergantung orangnya ya, Iya. lucu-lucu, enggak ya gitu ya. Oh, kalau lemes-lemes bisa pakai vitamin C apa. Oh, Nggak kalau harus gue narkoba. vitamin D. D. Untuk yang tahu aja. Oke, ya by the Jangan way. dipanjangin kalau itu. Iya, Bahaya. terus kan lo setelah semua ini nih bro ya, ada nggak yang lo rasa wah berubah di gue nih? Di luar masa lo yang pasti udah nggak mau pakai lagi dong. Apalagi yang berubah dari lo? Yang berubah atau pelajaran yang saya ambil setelah rehab tuh jadi lebih menghargai hal-hal kecil aja sih, lebih mensyukuri hal-hal kecil karena Kayak pas lihat semut gitu. enggak, bukan itu kecil sih emang tapi bukan ke situ arahnya. Maksudnya saya ketika di rehab tuh banyak sekali aktivitas yang dibatasi gitu. Jadi begitu di luar tuh kayak saya ngerokok atau saya main HP itu tuh udah ngerasa seneng, udah ngerasa bersyukur. Karena waktu itu nggak gitu. boleh sama sekali. Karena waktu itu nggak boleh sama sekali. Itu bahkan saking nggak bolehnya ngerokok tuh sampai teh kita bakar. Teh dibakar. Teh kita bakar, kita buka, kita taruh di kertas layangan, kita linting.
Gue mau nanya, kok ada kertas layangan di tempat rehab lu? Boleh main layangan. Oh, boleh main Boleh layangan. pesen. Dia buat ngisi waktu Iya, gitu, biar iya, nggak iya. bengong. Jadi Iya. kertasnya buat ngelinting teh. Kertasnya buat ngelinting teh. Sakit tenggorokan tuh. Itu yang dapat ide dari mana sih kok? Oke kita linting teh aja gitu. Nggak Ide tahu, dari mana? saya datang anak-anak udah pada ngelakuin itu, ya udah saya ikutan aja lah. Oh. Teh Iya. terus apa lagi yang pernah Iya, iya, dibuat? apalagi tuh life hacknya. Biji jeruk. Biji jeruk diapain? Biji jeruk dikeringin, dijemur. Terus kalau udah kering digunting-gunting kecil-kecil, pas udah halus dilinting juga. Ini intinya semua ngelinting aja hidup dia. Biji jeruk kan kecil, kenapa nggak biji yang gede kayak biji duren, biji salak gitu yang lebih gede? Nanti nggak bisa halus buat dibakar. Oh. Tutorialnya ya. Nanti kita lanjutin ngomong perbijian ini ya. Gue soalnya suka topik ini, tapi nanti aja sebenarnya. Nah, bro, by the way, pada saat di rehab itu, nah, lu apa yang lo dapetin di situ, bro? Ada nggak positif point selain masalah tadi lo bisa menghargai hal kecil yang lu langsung kebuka nih satu sisi hidup lo ini? Kebebasan itu mahal, bahwa kebebasan itu menyenangkan gitu sih, karena ketika kebebasan itu dicabut dari lu langsung tek gitu, kayak anjir hampa gitu. Jadi buat teman-teman di luar yang masih bisa bebas ngapa-ngapain, itu tuh sebenarnya udah hal yang mewah gitu, sebuah hal yang bisa dinikmati, maka nikmatilah gitu, jangan rese-rese, jangan macem-macem. Gitu, solution. Jangan aneh-aneh. Tapi bagus loh. Jangan aneh-aneh, menghargai hal kecil tuh penting banget. Iya, iya. Karena sehari-hari misalnya gini kan, kita main HP deh, ya kan? Iya, iya. Kita main HP rasanya biasa aja gitu. Tapi pada saat di tempat tertentu yang di karantina nggak boleh main HP, Iya. itu tuh tersiksa banget. Iya men. parah. Jadi hal yang Gitu. mewah gitu Bener, ya. mewah banget. Nah ini setelah Viko keluar itu sempet ditawarin nggak sih teman tahu siapa lagi nih yang pakai nih biar kita juga gitu. Jadi Sempet gitu cepu secara karir gitu, mau nggak? Itu tuh pas awal ditangkep. Oh, siapa aja teman-teman lo yang pakai gitu. Iya, tapi bahasanya tuh lebih kayak, ayo nih biar kita bantu sembuhin juga gitu. Oh, jadi siapa aja, bro? Waduh, Udah nggak pakai lagi kan berarti kan mereka kan? nggak ada ya. Nggak ada, udah. Karena kan saya nggak main sama circle yang kayak gitu. Oh, iyalah. Ya lu cuma sekali doang terus kejebak di situ. Bener. Lo main sama circle gue lagi semua kan? Ntar kejebaknya Mainnya seumur moge. hidup di situ. Nggak bisa keluar lagi, masuk jurang dah nggak bisa keluar lagi dah. Iya. Kalau sama gue kan circle lo mainnya moge, bro. Wih, Iya. gokil. Lo tau moge kan? Motor gedong. Bukan, motor geol. Iya. Yuk geol. Terus. Oke, nah ini Viko berarti sekarang udah mulai lagi karirnya, udah stand up lagi? Udah lumayan. Oh kemarin sempet ya yang di podcastnya tetangga sebelah ya, boleh kita sebut nggak sih? Belum. Di Somasi, Hah? ya kan? Udah kan? Disomasi. Namanya Somasi. Oh, kaget gue. Ya Allah. Terus Sempat di Somasi, terus udah ada panggung-panggung lagi? Udah ada offer beberapa. Off-air udah ada, Udah alhamdulillah. comeback berarti, Oke. alhamdulillah. Nah terus yang kedepannya ada yang kayak show tunggal sendiri gitu ada nggak? Iya, itu lagi ngerancang juga kan. Saya stand up komedian, abang saya juga stand up komedian. Terus kita pernah punya show tunggal namanya Brother Konser. Brother. Nah ini lagi diracik untuk Brother Konser yang kedua. Kapan tuh? Akhir tahun semoga. Mantap. Mudah-mudahan lancar ya. Siapa aja, bro? Siapa aja? Saya sama Mantap abang ya. saya aja. Oh berdua aja? Iya. Openernya? Saya sama abang juga? Iya nanti masih Oke, berarti kedepannya kemungkinan lo akan banyak bahas relate narkoba dong ya, sebagai keresahan baru. Iya mungkin. Betul, tapi tujuannya pastinya untuk lo twist jadi hal yang positif kan ya? Iya dan untuk jadi lucu. Oke, wah itu jebakan lo. Gue bilang menjadikan narkoba jadi twist hal yang positif, iya. Iya. Wah, Oke, nah tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Viko, udah Aduh. tahu Viko ini seperti apa, sekarang udah comeback lagi, terus jangan salah gaul lagi ya Viko Iya, ya. insya Allah. Harus curiga lah bawaannya sama orang-orang Iya, ya. benar. Bukan parno Benar. ya, curiga ya bawaannya sama orang Benar. gitu. Jangan terima apapun dari orang. Iya, dan juga semoga buat Insalicious dan generasi muda lainnya tidak ada yang seperti Viko. Maksudnya tidak ada yang mengikuti jejak Viko, tapi mudah-mudahan suksesnya sama kayak dia dan berikutnya kan dia bakal makin gede lagi nih. Amin. Udah mulai comeback, udah mulai punya apa? Konser tunggal. Apa? Iya. Namanya konser Special tunggal. show. Special konser. show ya. Special show gitu. Oke. Nah, Viko nanti buat yang akhir tahun itu tiketnya range-nya berapa udah tahu belum? Ya mungkin di 300-500 ribuan. wah, Nggak ada yang lebih mahal lagi. Iya, mahalin dong, kan lo lucu. Ya nanti bikin 2 yang mahal lah. Ya, khusus buat kita doang, Ya. nanti kita request mahal. Gak apa-apa, kita Iya, ayo iya, kita aja. iya, Yang penting iya. kita
Tempatnya paling depan. Pokoknya yang lain-lain jauhin dari kita. Boleh. Oke. Oke. Udah. Udah. By the way, thank you banget Viko udah datang ke sini, nge-share Thank you. semuanya. Mudah-mudahan Inselicious nangkep semua yang positif-positifnya, yang negatif dijadiin pelajaran gak sih, ya kan? Oke, pesan dari Viko buat Inselicious semuanya. Buat yang belum pernah nyentuh narkoba, tetap jauhi narkoba. Buat yang masih terjerumus di dalam situ, segera bertobat dan minta bantuan profesional. Yes. Oke. Oke, good. Ya udah closing silakan Viko. Kok saya? Viko, thank you. Thank you. Thank you. Thank you Bye-bye. banget. Bye.